Oke semuanya, pada kali ini saya akan membuat neon light dari Photoshop. Saya akan menggabungkan dua gambar, yaitu gambar backgroundnya ini digabung dengan gambar logo saya. Oke, yang pertama itu kita mendesain dulu backgroundnya. Untuk neon, kita sebaiknya agak menggelapkan bagian ini agar warna yang ditimbulkan dari neonnya nanti, gambar neonnya ini akan lebih jelas. Nah, kita bisa menggunakan ini, klik bagian ini dan exposure. Nah, jangan lupa pencet bagian adjustment layer, flip layer, bisa pencet ini, atau juga bisa pencet kalau di Windows Alt hingga gambarnya berubah seperti ini, dan klik. Oke, ini berfungsi untuk mengatur segala sesuatunya cuma di gambar ini saja, cuma gambar yang diklip aja. Situ baru kita atur, exposure kita tinggiin, dan gambarnya juga kita tinggiin juga. Exposure-nya kita kurangin dulu. Nah, ini udah cukup. Nah, sekarang kita akan menggabungkan gambar ini ke dalam sini. Kita drag aja layernya, kita drag. Nah, setelah kita letakkan seperti ini, nah karena ini belum di Smart Object, kita klik Smart Object dulu. Gunanya Smart Object apa? Smart Object itu untuk menjaga kualitas dari gambar itu, gambar ini. Jadi walaupun, nah ini pencet Ctrl T untuk mengatur ukuran. Jadi kalau kita besarin atau kita kurangin, dia nggak akan mengubah kualitas dari gambar itu. Nah, pada kali ini kita coba segini aja lah, segini aja. Kita pasin, nah, enter. Nah, setelah ini kita akan membuat neon efeknya. Caranya yaitu, nah ini kan ada dua warna, yaitu warna ini, warna kuning, dan warna hitam pada gambar ini. Nah, saya akan membuat neon light dengan dua warna tersebut. Nah, untuk menjadikan efek dua warna akan saya pisah, yaitu warna kuning dan warna lainnya. Pada kali ini kita bisa pencet W atau Quick Selection Tool. Nah, kita klik saja di sini, dan ini akan menselect bagian yang diklik tadi, dan juga langsung pencet New Layer. Oke. Nah, setelah ini kita pencet Path. Mungkin kalau tidak ada path, tidak ada kolom path di sini, kalian bisa pencet di Windows dan juga path. Oke, setelah itu kita pencet path dan kita klik ini, path selection. Kita pencet. Nah, akan jadi seperti ini. Kita kembali ke layer. Nah, langkah selanjutnya adalah kita siapin dulu brushnya nih. Nah, pencet B atau ini, gambar ini. Kita akan lihat setebal apa sih yang ingin kita gunakan. Di sini kita gunakan 10 atau 15 lah. Kita punya 15, bentar. Oke, segini bisa. Nah,
habis kita men-setting ketebalan brushnya yang akan kita gunakan, nanti kita kembali lagi, kita pencet P, atau kita pencet ini. Nah, kita klik kanan, stroke path. Nah, pastikan ini brush karena ini kan banyak pilihannya. Tapi kita barusan kita memilih pengatur brush kan. Hanya kita ini pilih brush, terus pencet OK. Nah, di sini ada garis pad yang biru ini, akhirnya sudah tergambarkan oleh brush tadi. Habis itu kita pencet delete path. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa menghidden gambar yang tadi, gambar ini. Nah, ini kan sudah terlihat, kan? Oke, satu bagian sudah. Kita bagian lainnya, yaitu kita kembali lagi ke layer gambar tadi. Kita lakukan pencet W, kita lakukan selection tool, kita lakukan selection, kita pencet bagian ini dan juga bagian ini. Nah, sehingga mereka akan select bagian yang kita pilih tadi. Terus kita pencet new layer untuk menampung gambar ini. Setelah itu kita pencet path dan juga select path selection, kita pencet. Setelah itu kita kembali ke P, pencet P, pencet, klik kanan dan stroke path. Pastikan ini brush dan pencet OK. Terus untuk menghilangkan path-nya kita delete path. Nah, ini sudah terlihat gambar yang kita path tadi, yaitu garis, dua untuk garis. Nah, jadi ada dua bagian ini dan bagian ini. Nah, ini kan bagian ini ada dua titik ini. Nah, ada dua titik yang kita tidak inginkan. Cara menghapusnya gimana? Ada dua cara. Bisa pakai eraser, pencet E, pencet ini, kita gedekan, hapus. Cara pertama seperti itu. Atau cara kedua, kita klik gambar layernya, terus kita pencet layer mask, dan juga pastikan ini warna hitam, dan juga tinggal pilih pakai B brush aja, pakai brush, pastikan ini warna hitam, kita gedekan dikit. Nah, itu sama aja. Oke. Dan aku ini biasanya aku biasanya sih mengconvert dia sebagai smart object untuk mempermudah. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan apa sih gunanya smart object itu. Nah, tapi untuk kali ini saya akan membuat satu smart object ini dan juga ini. Nah, terus bagaimana sih membuat neon effect? Nah, pertama kita edit mungkin bagian ini dulu ya. Nah, ini yang tadi warna kuning sama kayak gini. Agar kita menjadikan ini neon kuning, kita klik dua kali pada layer hingga akan keluar layer style, blending option. Kita juga bisa pencet klik kanan, blending option. Nah, sama aja. Habis itu kita pencet color apply untuk menjadikan warna ini. Nah, saya akan memilih warna kuning, lebih putih tapi agak kekuningan, sesuai warna yang diinginkan. Terus outer glow. Nah,
Outer glow ini saya jadikan kuning semuanya. Size-nya kita bisa atur semana kita inginkan. Opacity bisa hilang, tapi kita akan membuat dia mentok kanan. Selebihnya kita sebenarnya tidak usah atur lagi. Nanti mungkin saya akan membuat video mengenai lebih intens mengenai mengatur ini. Tapi untuk neon effect ini sudah cukup. Kita langsung pencet OK saja. Nah, kita jadi neon kuning. Nah, habis itu kita akan edit yang bagian satunya. Karena ini kan pada backgroundnya ini hitam. Ya, kan nggak ada neon hitam ya. Nah. Jadi mungkin kita bisa jadikan putih aja. Nah, enaknya adalah kalau kita menjadikan smart object, yaitu efek-efek yang ada di dalam layer ini akan ditampung di sini dan diperlihatkan. Kita bisa mengaturnya sesuka hati. Misalnya kita ingin mengatur warna, kita klik 2 kali bagian efeknya. Nah, kita ingin ngatur warna apa gitu, terserah kita, kapanpun gitu. Dan outer glow-nya juga kapanpun. Nah, dan juga enaknya adalah kita bisa tidak usah mengatur kembali. Misalnya kita ini klik kanan, terus kita atur lagi color overlay sama outer glow-nya, kita tidak usah. Kita cukup mendrag efek yang sama, kan ini kita akan menggunakan efek yang sama pada bagian ini. Jadi kita pencet ALT. Nah, cara kopinya apa? Kita pencet ALT, klik efek, dan kita tarik ke bagian sini. Kita lihat. Nah, jadi kita nggak usah membuat ulang efek. Dan ini sangat penting saat kita membuat efek-efek yang complicated. Sangat penting sekali itu, sangat membantu lah. Nah, kita cuma ganti aja, klik 2 kali. Nah, ini kita bagian putih aja, putih, bagian putih. Nah, untuk outer glow-nya kita jadikan putih aja. Nah, coba oke. Jadi gini hasilnya. Terus langkah selanjutnya adalah membuat tulisan nih. RMY design. Oke, dengan cara kita new layer, kita pencet T atau ini bagian teks, kita klik, kita buat RMY design. Ini kalau sudah jadi, kita pencet V aja atau pencet ini, klik outline atas, kita sesuaikan. Ini kita pencet. Kita sesuaikan lagi. Nah, gimana nih cara membuat tulisan ini jadi glow? Caranya sama, yaitu kita pencet Ctrl, tapi ini kita nggak usah, kan tadi kan kita pakai W ya, atau kita pakai selection tool untuk menselect. Tapi kali ini kita lebih gampang, kita tinggal pakai, kita pencet Ctrl, kita pencet, tekan, terus kita klik bagian T ini. Nah, sehingga dia otomatis memblok atau menselect bagian dari tulisan itu. Nah, kalau sudah gini, kita bisa new layer agar kita efeknya taruh di layer lain, tidak dijadikan satu dengan tulisan. Itu kita pencet paste dan paste selection sama seperti tadi.
hingga membuat seperti ini. Kita kembali ke layer, hampir sama persis ya kayak tadi. Terus kita pencet P, tapi mungkin ini akan kita akan atur brushnya. Ini brushnya akan kita lebih kecilin lagi. Kita bisa pencet ke 10 lah. Terus kita kembali lagi ke pad, kita klik kanan, stroke pad, perhatikan brush lagi. Oke. Terus sudah pad. Mungkin ini nggak kelihatan, tapi kalau kita hidden tulisannya, nah ini sudah berbentuk tulisan. Hasilnya akan seperti ini, dan kita akan mengubah menjadi jalanan lagi gitu, seperti ini. Kita smart object dulu. Nah, kita bisa pakai kayak tadi, drag, pencet Alt, kita tarik efeknya, dan kita tarik. Nah, kita bisa jadi seperti ini. Atau mungkin kita pingin tulisan yang berbeda, mungkin ini kuning, ini putih, gitu. Kayaknya gampang juga, kita duplikat aja. Jadi yang layer 4 kita rename aja sebagai RMY, dan yang untuk tulisan desain. Nah, caranya adalah kita yang desainnya kita hidden dulu. Nah, kita klik pada RMY, kita pencet layer mask. Nah, kita hapus desainnya. Kita bisa pencet B, brush, kita gedekan ukurannya. Dan pastikan ini warna hitam, karena kalau warna putih dia nggak akan efek apapun. Tapi kalau dia warna hitam, dia akan berefek. Kita hapus desainnya. Kalau sudah, kita kembali ke desain, layer desain, kita unhide. Nah, dan yang layer RMY ini kita gantian hide. Caranya sama, kita layer mask, kita hapus RMY di bagian desain. Nah, jadi ada dua. Jadi kita sudah membagi. Tinggal bagaimana kita misalnya kita menjadikan warna ini putih aja sesuai keinginan kita. Seperti ini. Ini adalah cara dasar yang bisa kalian gunakan untuk membuat neon effect. Kalian bisa memvariasikannya sesuai keinginan kalian, sesuai imajinasi kalian. Dan begitu penjelasan dari neon effect. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yaitu mengenai neon effect. Silahkan subscribe channel ini jika kalian ingin ini bermanfaat, dan tentunya saya akan memberikan ilmu-ilmu yang saya miliki, dan juga mungkin saya akan membuatkan suatu project gitu kan, project di sini dengan segala penjelasannya. Tapi untuk awal-awal kita akan mempelajari dasar-dasarnya dulu. Oke, see you to the next video. Bye.